jalurnya cukup berat, tak kelihatan sama sekali. Udah kayak bikin jalur sendiri. Jadi setelah puncak Gunung Kutukan ada yang aneh. View dari desa ini Kutukan, ini Gentong Roa, terus yang sini ini Batu Tulis dan Pitrang. Sini masih hutan produksi, nanam pinus sama kopi. Tanjakannya bakal cukup curam. Ini puncak Gunung Kutukannya. Ini 0 derajatnya. Udah persimpangan, tapi jalur kita yang warna biru ini berarti kita ke kanan. Yang ke kiri itu kayaknya ke Coban. Sampai di persimpangan lagi, yang ke kanan itu jalur yang kemarin, terus yang biru jalur yang lain yang mau kita lewati. Yang kanan itu kita udah lewat pendakian sebelumnya, kita coba yang sini berarti yang kiri. Jalan setapaknya lumayan jelas, masih sering dilewati petani. Tapi kita kalau kemarin kan yang kanan itu melipir punggungan, kalau ini kita di atas punggungan. Ya, masih ada jejak roda, masih dilewatin petani. Setelah melewati hutan pinus dan lahan yang baru dibuka ini, kita ngambil ke atas terus, ke atas punggungan, baru memasuki hutan heterogen. Udah petunjuk jalan Sukolimo, Pertapaan Kendali Sodo. Tapi begitu masuk hutan heterogen ini tadi, banyak melewati jaring laba-laba. Sepertinya emang jarang dilewatin. Kata penjaganya lumayan rame waktu satu suro kemarin, tapi sekarang kan udah lewat satu suronya. Jalur yang ada tanda ke pertapaan tadi di sana, di pohon itu, kita tadi dari sana, dari bawah, terus ini ada pertigaan lagi di sini, berarti yang ke kanan ini yang jalur kita nyasar, yang ke atas ini kayaknya jalur yang rencananya kita lewati hari ini. Peta seperti ini.
tidak ada penanda, jadi kalau nyasar harus melihat GPX dan melihat bekas-bekas. Ini masih nanjak terus. Ntar lagi slope-nya semakin curam. Kita masih di area yang hijau-hijau ini, berarti slope-nya masih nggak terlalu curam. Nih kuning semakin merah, ini berarti semakin curam. Dari sini ke Gunung Kutukan kalau lurus kurang setengah kilo lagi. Elevation gain-nya tapi 286. Jalurnya tidak terlalu jelas. Kita tadi dari sana, nah begitu ngelewatin punggungan yang lebar gini, ini tidak kelihatan jalannya yang mana, kayak semuanya jalan gitu. Harus ngikutin track GPX. Kecuali kalau udah ke punggungan yang lebih sempit lagi seperti ini, nah ini udah kelihatan lagi jalurnya. Baru menemukan stringland tanda jejak, tapi ya jalurnya tetap gini, bekas-bekasnya cuman kelihatan samar-samar. Ada potongan kayu juga. Jalurnya dari tadi gak jelas gini, bekas jalan tapi jarang banget dilewatin, jadi agak-agak gak jelas juga, rawan nyasar juga. Kalau nyasar berarti harus nyisir ke arah kiri atau kanan. Ini ada potongan-potongan gini, berarti bekas dilewatin. Ini juga nanjak dan longsor-longsor. Udah memasuki area yang kemiringannya curam di peta. Ini di lapangan seperti ini, langsung curam banget, lebih dari 60 kali ini. Tapi aman lah, karena kanan kiri masih banyak vegetasi dan nggak jurang kanan kirinya. Kayak di Batu Tulis mendekati puncak itu kan jurang. Jalurnya cukup berat, walaupun pakai GPX ternyata juga nggak jelas juga. Hampir sama sih kayak yang kita nyasar sebelumnya. Nggak recommended juga kalau buat lewat sini. Tuh jalur yang saya lewatin tadi, tanjakannya curam banget dan gak jelas. Lereng curamnya kurang dikit lagi, ntar lagi ya naik sih, tapi lumayan datar lah. Yang kita lewatin barusan tadi seperti ini. Kaki saya
Ini kalau rata air, hutan basah ini, khas hutan tropis. Terus ke atasnya ya masih kurang lah, ada kurang berapa meter lagi, berapa ratus meter lagi. Di depan udah kelihatan bukan tanah lagi ya, udah kelihatan pohon-pohon aja sama langit. Sepertinya udah hampir sampai di puncak Gunung Kutukan. Ntar kita cek dulu. Jalurnya cuman begini aja, tidak terlalu kelihatan jalur. Petunjuknya juga jarang-jarang. Ya, di peta udah terlewati slope yang curam. Sekarang udah di daerah yang ya kemiringannya lumayan datar lah. Tinggal 225 meter lagi sampai ke pertigaan jalur Dalisodo. Tapi jalurnya ini nggak jelas mau lewat yang mana. Mau lewat jalur yang merah ini yang kemarin kita buka nerabas, atau yang biru ini lebih jelas, nggak tahu yang mana. Kita cari-cari dulu. Jalurnya nggak kelihatan sama sekali, udah kayak bikin jalur sendiri di tengah-tengah hutan gini, nggak kelihatan jalur. Udah mulai potong kompas saja ini. Setelah berputar-putar cari jalur, banyak yang tertutup semak. Ini udah menemukan jalur yang lumayan terbuka sih, walaupun nggak jelas-jelas banget. Akhirnya sampai di puncak Gunung Kutukan, kurang 50 meteran lagi sampai ke jalan pertigaan Dalisodo. Gunung Kutukannya seperti ini, tidak bisa melihat pemandangan apa-apa sih, hutan aja, nggak ada plang juga, sepertinya nggak ada apa-apa, cuman ada bekas-bekas orang raffia. Oke, kita lanjut cari jalur ke pertigaan Dalisodo. Tadi jalurnya dari puncak Kutukan lewat sana, muter-muter, akhirnya ketemu jalur lewat Dalisodo. Alhamdulillah, sini udah jelas jalurnya. Jadi setelah puncak Gunung Kutukan ada yang aneh, tapi ceritanya ntar aja kalau udah tempat yang santai. Soalnya masih lumayan jauh juga, nggak tahu juga ini bisa camp di mana.
Ya pokoknya sore gitu kita buka tenda. Sesampainya aja sampai di pertigaan sungai, sana ke sungai, sana ke Malang, Gunung Malang, Gentong Kowa, terus Buta. Kita tadi dari sana ada pelangnya. Kedengeran suara air dari sana untuk air minum warga desa ya, di pipa sana. Oke, lanjut ke Gunung Malang. Kalau lewat sini banyak petilasan kayak ini. Itu contohnya batu dikasih tanaman. Di jalan-jalan banyak seperti itu. Jalannya seperti ini. Naiknya dikit-dikit tapi di zigzag. Ya, lumayan bonus. Sini ada pertigaan. Yang satu ini nanjak tajam, yang lurus ini cuman diputer aja. Aslinya di atas, nanti ketemu di situ. Ambil yang datar aja. Nah, ini pertemuannya di sini. Sana dari bawah. Jam 12:30. Tapi langitnya mendung banget. Tertutup awan semua. Di sini sih belum hujan. Keluar dari hutan, udah lewat rumput-rumput ilalang. Di sini lebih terbuka, kelihatan dari jauh kota Malang. Sebelah kiri ini yang tertutup pohon ini Bukit Jabal. Yang ini Gunung Kutukan, kita lewatin tadi. Oke, dikit lagi berarti udah Gunung Malang. Pertigaan pertemuan dengan jalur Bukit Jabal. Rumputnya banyak yang ditidurin. Mungkin suro kemarin ya, dipakai buat istirahat. Jam 1:15 akhirnya sampai di Gunung Malang. Tertutup semua,
tidak ada yang kelihatan. Di sini tertulis Gunung Sokro 1900 mdpl. Kalau di peta zaman Belanda, di sini itu namanya Gunung Malang. Terus ada Gunung Gentong 1,8, Gunung Butak 6,6. Ini udah kabut semua ya. Puncaknya Gunung Gentongnya nggak kelihatan sama sekali. Oke, setelah istirahat bentar, kita lanjut jalan. Turun dari Gunung Malang menuju Gentong bawah. Di video sebelumnya kita kehujanan siang-siang, terus akhirnya memutuskan menginap di daerah sini, ini di atas Gunung Malang, soalnya tidak cukup untuk beberapa shelter. Nah, di sini ini kita bikin shelter di jalan yang lumayan lebar lah. Lebih rimbun ya daripada tahun kemarin. Tahun kemarin yang setelah Suro itu naik dari Jabal ke Gunung Malang sampai puncak Gentong, itu lebar banget, bener-bener dilebarin gitu. Ini Suro tahun ini kayaknya tidak terlalu dibersihkan gitu. Ini masih datar-datar aja jalannya. Ntar di atas setelah melewati hutan basah itu baru nanjak dan di zigzag. Setelah lewat Punggungan, kita masuk ke lembah. Karena lembah banyak jalur air, tapi nggak ada airnya, lebih lembab. Jadinya di sini hutan lumut. Terus jalurnya akan diputer ke arah kiri dan dibuat zigzag. Jalurnya udah mulai dibikin zigzag. Ntar yang di atas lebih curam lagi dan lebih kelihatan zigzagnya. Jalurnya tidak semuanya nanjak sih, tapi begitu nanjak langsung curam. Makanya dia bentuknya zigzag biar gak terlalu curam. Jam 3 di bawah Gentong Bawah ternyata mulai gerimis dari kabut ini. Akhirnya sampai di tempat terakhir parkiran di bawah Gunung Gentong Bawah. Puncak Gentong Bawahnya masih di atas itu, tapi kalau camp di atas puncak
Mungkin anginnya cukup kencang ya, dari mana-mana, dari segala arah. Kayaknya camp di sini boleh ada bekas perapian. Ada tulisannya, awas jalur curam, jaga jarak. Emang curam banget sih ke Gentong Goanya. Dan gerimis. Oke, kita bikin camp dulu. Sekarang jam 4 sore, kita di bawahnya Gentong Goa. Saya putuskan untuk camp di sini karena yang pertama, kabut, hujan kabutnya masih terus. Saya tidak bawa jas hujan sama sekali karena saya pikir musim panas, ternyata hujan kabut. Terus yang kedua, saya nggak tahu mau ngecamp di mana lagi. Kalau ngecamp di puncak Gentong Goa, anginnya bakal kenceng banget dari segala arah. Kalau di sini masih terlindung lah dari itu, dari lereng-lereng. Terus yang kedua, setelah dari Gentong Goa, saya belum pernah melewatinya segmen itu, tapi info dari orang yang sudah pernah akan melewati semak-semak yang kalau diinjak itu jeblos. Jadi kemungkinan juga akan susah cari tempat camp di sana, kecuali bisa sampai Gunung Kekep sebelum gelap. Terus yang selanjutnya berangkatnya kesiangan sih. Tadi kayaknya dari desa itu berangkat jam 7:30. Yang selanjutnya jalur GPX yang saya download, saya kira bakal lebih manusiawi jalurnya daripada jalur yang kemarin kita nyasar-nyasar bikin jalur sendiri. Ternyata sama aja seperti yang dilihat di video. Yang terakhir, ada kejadian aneh waktu di puncak Gunung Kutukan. Itu kita ceritakan di akhir video aja nanti. Sekarang jadwalnya untuk masak, makan malam, terus tidur. Jam 5 di Gentong Goa, lautan awannya mulai terbentuk. Di atas pasti lebih bagus lagi nih, tapi kalau dari Sabana nggak bakal kelihatan juga sih. Terus yang awan-awan yang di atas udah mulai hilang. Sekarang jam 5 dari camp di bawah Gentong Goa. Hari ini rencananya mau masak dulu buat sarapan, terus packing, terus turun. Tapi masih belum tahu turunnya lewat jalur mana.
Jam setengah 8 turun dari bawahnya camp Gentong Kowa. Sekarang tujuannya ke Gunung Kutukan, lewat Gunung Malang dulu. Dari sini kelihatan yang sebelah kiri Gunung Kekep, yang tengah Sukmo Ilang, yang sebelah kanan sendiri itu lupa saya namanya gunung apa. Dari jauh juga kelihatan yang tengah ini pos 2 via Panderman, yang belakangnya yang lebih rendah ini Gunung Panderman. Sebelum Gunung Malang, dari atas di sini ada tempat yang lebih luas daripada spot yang kita pakai menginap sebelumnya. Kira-kira dari Gunung Malang ya sekitar 3 spot lah. Ini spot yang ketiga. Yang spot pertama kita pakai, yang kedua kayaknya juga sama sempitnya. Yang ketiga ini yang lebih proper. 8.20 sampai di Gunung Malang. Cerah, masih pagi, kecuali yang di bawahnya masih ketutup lautan awan. Gunung Malang masih ketutup lautan awan. Kalau turun ke sana jalurnya lewat Gunung Jabal, Bukit Jabal. Kalau turun sini nanti ke Gunung Kutukan bisa lewat Dalisodo atau Coban Klotak. Yang sana batu tulis, ketutupan pohon ini. Terus yang terbuka lebar ini Gentong Kowa. Terus Gunung Kekep. Di bawahnya Gunung Malang menuju Gunung Kutukan. Di sini juga ada petilasan. Daerah sini emang cukup datar, tapi setelahnya itu zigzag lagi sampai ke pertigaan sungai yang kemarin. Jam 9:05 ini ada petilasan lagi. Kita sampai di pertigaan sungai. Ini pertigaan ke sungai. Oke, berarti sini ini udah area Gunung Kutukan. Selanjutnya kayaknya saya lewat jalur Dalisodo. Soalnya kalau lewat Coban Klotak lagi bakal cari-cari jalur lagi, walaupun pakai GPX kayak kemarin.
lewat Dalisodo tapi nggak lewat desa. Kayaknya bakal coba jalur yang lewat hutan-hutan. Jalur Dalisodo ini besar dan jelas dilewati motor, soalnya ini buat pengairan juga. Ya cenderung datar tapi adalah naik turunnya. Jam 9.25 sampai di petilasan yang ada bannernya. Kayaknya ini yang paling besar di antara yang lainnya. Keluar dari hutan heterogen, sekarang masuk hutan produksi, ditanami kopi. Kayaknya yang di bawah ditanami pinus. Kalau di bagian atas tadi bukan pinus-pinus, ini mendekati pos pantau satwa Dalisodo. Ini ditanami pinus-pinus. Jalannya udah lebar banget, mobil bisa masuk ini. Dan masih banyak yang menanam kopi sama cabai, sayur-sayuran gitulah. Jam 10.49 kita di perempatan situ, pos monitoring hutan dan satwa. Kita tadi turun dari arah sana. Di sebelah kanan kita itu kalau di peta bisa tembus ke jalur Bukit Jabal. Terus kalau yang ke bawah sini yang pernah dilewatin video sebelumnya ke Desa Dalisodo. Terus kalau yang sebelah kirinya sini ini tembusnya ke Coban Klotak. Karena yang sebelumnya udah pernah lewat Desa Dalisodo kemudian lewat jalan aspalnya, sekarang saya mau coba jalur yang ke arah sana. Di peta jaraknya 4,37. Jalurnya dilewati motor. Terus yang kelihatan ini Gunung Kutukan. Nggak semuanya terbuka. Semakin di tengah semakin sempit, jarang dilewatin. Tadi ada pertigaan gitu yang lebih lebar, lebih jelas. Ternyata bukan jalur ke Coban Klotak. Soalnya di samping-samping atas-atas itu banyak kebun-kebun. Jadi harus ngecek GPX. Di koordinat sekian itu ada jalan besar banget turun. Kalau saya lihat di peta sih bakal turun ke
desa sebelum Coban Klotak Bedali Ledok. Terus kalau berdasarkan GPX kita harus belok ke kanan. Nah ini jalannya, daripada yang sana besar banget, yang ini cuman kecil gini. Kita coba lewat yang ini dulu. Sebelas 43 kayak di koordinat sekian. Ini ada persimpangan, ada yang turun karena di peta kita harus ke arah slope yang kemiringannya tajam, berarti kita harus ke atas. Ini ada slope kemiringan tajam, di bawahnya ada jalan setapak, sama seperti di peta. Oke, kita coba sini. Jadi di Gunung Kutukan kemarin ada yang aneh. Setelah rekam sampai di puncak Gunung Kutukan, terus ada 2 jalur kan GPX yang harus saya ikutin GPX yang warna biru itu punyanya Mas Trisno, itu lari, jadi dia melewati lereng yang curam, saya nggak mungkin lewat situ. Terus yang kedua pilihannya adalah melewati GPX yang saya rekam awal tahun kemarin yang sampai Gunung Malang sih ya. Pertamanya saya pengen ngikut yang warna biru. Begitu saya lihat medannya ternyata emang curam, seperti tergambar di petanya emang curam. Sedangkan kalau yang merah itu ya relatif datar dan langsung motong ke pertigaan sungai itu. Akhirnya saya ikutin yang biru. Yang pertama kelihatan curam, waduh kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya saya beralih ke GPX yang merah. Tapi setelah saya ikuti GPX yang merah, tentu saja saya pakai potong kompas ya. Potong kompas, udah jalan dapet sekitar setengah jam kalau nggak salah. Itu saya malah berputar kembali ke puncak Gunung Kutukan lagi. Di situ saya langsung bingung, kok potong kompas malah balik lagi ke Gunung Kutukan. Terus saya bermaksud untuk merekam itu kan. Saya keluarkan kamera. Sebelumnya saya cek kameranya itu masih ada baterai sekitar 53%. Begitu sampai Gunung Kutukan lagi, setelah nyasar, tiba-tiba kameranya udah notifikasi baterainya habis. Saya cek HP, baterainya masih ada, tapi GPS-nya nggak bisa ngelok-ngelok. Sampai saya tungguin lama, akhirnya saya putuskan untuk ngikutin GPX yang biru lagi dengan gambling ya istilahnya. Saya nggak tahu seperti apa kemiringannya, ternyata emang beneran curam. Saya lihat ke bawah masih nggak kelihatan jalan setapak yang arah ke Dalisodo. Saya lihat ke bawah masih jauh banget. Saya lihat di GPX kadang ngelok kadang enggak, itu masih sekitar 50 meter ke bawah, lumayan jauh sih. Misalnya 100 meter itu lapangan sepak bola, berarti saya harus motong setengah lapangan sepak bola sendiri. Akhirnya ya udah saya beranikan turun ke bawah, terus akhirnya
eh, melenceng sih dari GPX yang warna biru, agak melenceng, tapi akhirnya ketemu juga itu jalur yang ke arah Dalisodo. Setelah berputar-putar, kalau di total bisa sekitar 1 jam, soalnya setengah jamnya saya baru sadar, setengah jam kemudian cari jalur lagi. Ya mungkin agak aneh juga sih, tiba-tiba alat elektronik, terus motong kompas juga salah semua. Gimana menurut kalian? Kita keluar dari hutan cemara mendekati Coban Klotak, banyak kebun jeruk. Udah sampai kebun jeruk, setengah kilo lagi sampai Coban Klotak. Kelihatan desa-desa dan Malang, kota Malang. Jam 12:30 akhirnya sampai lagi di Coban Klotak. Oke, demikian pendakian kali ini. Sampai ketemu lagi.